Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Indonesia semuanya. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Tentunya tetap semangat ya untuk belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita menimba ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi, silakan Ananda amati gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar kitab Allah. Anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Rukun iman ada 6 macam. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada kitab Allah, menurut bahasa, kitab artinya buku atau surah kiriman. Sedangkan iman artinya percaya atau yakin. Secara etimologi, iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab Allah diturunkan kepada Rasulnya ada 4 macam. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas dulu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi saat ini bukanlah kitab Taurat asli, karena mereka telah melakukan perubahan-perubahan pada isi atau ajaran dalam kitab Taurat. Kitab Taurat yang beredar saat ini lebih tepat dikatakan sebagai karangan atau tulisan orang-orang Yahudi pada waktu dan masa yang berbeda. Dalam firman Allah, surat An-Nisa ayat ke-46, yang artinya yaitu di antara orang-orang Yahudi yang mengubah perkataan di tempat-tempatnya.
Nah, larangan dan perintah yang terkandung di dalam kitab Taurat disebut dengan Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan. Kesemuanya merupakan ajaran dari kitab Taurat. Adapun isinya adalah yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak boleh menyembah berhala, hanya yang boleh disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh menyia-nyiakan penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mensucikan hari Sabtu sebagai hari untuk beribadah. Nah, orang-orang zaman dulu itu hari untuk ibadahnya adalah hari Sabtu. Namun berbeda dengan kita saat ini, sudah menjadi hari Jumat. Hari Sabtu ketika orang itu beribadah disebut dengan hari Sabat. Yang kelima adalah perintah menghormati orang tua. Yang keenam, larangan membunuh manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil istri orang. Nah, dari 10 ajaran yang ada di dalam kitab Taurat, kesemuanya itu juga ada terkandung di dalam Al-Quran. Yang kedua kita bahas adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi saat itu di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini dituliskan dengan bahasa Kipti. Yang ketiga itu adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang berisi firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Isa, putra dari Maryam. Adapun firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, di dalamnya berisi petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, serta menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, sebagaimana firman Allah yang artinya dalam surat Al-Furqan ayat ke-1, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran atau Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat. Turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzul Quran, dan ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira, dan ayat yang terakhir turun adalah ayat Al-Maidah ayat yang ketiga turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan.